Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kang Minulyo yang saya hormati, semua pecinta kosan aji dan semua yang menonton acara Satria Bersarung. Oke, untuk malam hari ini saya ada satu kata yang saya petik dari Bung Karno. Jika jadi Islam, janganlah jadi orang Arab. Jika jadi Hindu, janganlah jadi orang India. Dan jika jadi orang Kristen, janganlah jadi orang Yahudi. Tetap jadilah orang Indonesia yang penuh dengan budaya. Tetap jadi orang Indonesia yang budayanya sangat beragam. Cintai bangsa kita. Oke. Menyambut dan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, tidak pas kalau kita tidak membahas tentang sebuah perjuangan bangsa kita sebelum kemerdekaan. Kita tahu tanggal 14 Agustus Jepang dibom oleh sekutu dengan bom nuklir, dan hal itu didengar oleh bangsa kita, sehingga pada saat itu terjadi yang namanya sebuah keinginan besar agar kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Pada saat itu tanggal 16 Agustus terjadilah penculikan oleh golongan muda terhadap Bung Karno. Hal ini dikarenakan apa? Kenapa kok sampai hal itu terjadi? Bangsa kita ingin segera merdeka, dan kalaupun kemerdekaan itu diberikan oleh Jepang, otomatis karena Jepang sudah kalah, maka bangsa kita kemerdekaannya juga akan direnggut kembali. Oleh sebab itu bangsa kita memilih untuk merdeka lebih cepat dan tanpa campur tangan negara Jepang. Oke, kemudian teman-teman, kalau kita membahas tentang pusaka, kalau kita membahas tentang negara kita, tak enak rasanya, terasa kurang ketika kita tidak membahas tentang yang namanya pusaka bangsa kita, yaitu pusaka berupa keris. Kita tahu menurut Tom Peiras dalam catatannya mengatakan bahwasanya orang Indonesia atau bangsa Nusantara zaman dahulu memiliki beberapa pusaka. Ada klembak, ada tombak, dan ada pula yang namanya keris. Keris sebagai masterpiece, sebuah senjata digunakan bukan untuk membunuh, tapi sebisa mungkin digunakan untuk tidak membunuh. Meskipun fungsinya untuk senjata tikam, tapi sebisa mungkin tidak digunakan untuk membunuh. Oke teman-teman, kemudian keris dalam hal ini karena kita memperingati yang namanya kemerdekaan, saya membawa sebuah keris yang memiliki filosofi, yaitu sebuah kemerdekaan, memiliki filosofi keinginan, filosofi agar intinya ketetapan hati, keteguhan hati. Nah, sebuah pusaka keris yang memiliki filosofi makna sebuah keteguhan hati nanti kan kita bahas di belakang. Sebelum kita membahas keris, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu yang namanya sejarah keris. Keris sejak zaman dulu sudah diakui dan digunakan sebagai senjata dan masterpiece. Bukan hanya senjata saja, tapi sebuah masterpiece. Keris bukan karya sebuah agama. Saya tekankan lagi, keris bukan karya sebuah agama. Kenapa kok seperti itu?
Ada yang mengatakan keris itu bikinan agama Hindu Buddha, padahal sebelum Hindu Buddha hadir keris sudah ada. Jika benar keris itu sebuah warisan Hindu Buddha, sekarang kita melihat di India, di Tibet pasti memiliki yang namanya keris, pasti memiliki yang namanya pusaka berupa keris. Nyatanya di Tibet, di India tidak ada senjata berupa keris. Ini membuktikan bahwasanya keris itu bukan produk sebuah agama, melainkan produk dari sebuah budaya adiluhung bangsa kita. Kemudian keris setelah melalui berbagai zaman, keris juga sebagai busana takwa. Kalau kita ke belakang, mundur ke belakang, kita ingat ada dialog antara Sunan Kudus dengan Sunan Kalijogo yang mengatakan, Sunan Kudus kepada Sunan Kalijogo, ya Sunan Kalijogo, kenapa engkau tidak menggunakan pakaian seperti kami, menggunakan, kalau orang dulu menggunakan apa, pakaian yang sampai ke bawah, apa jenengin kuwi, apa lur, sorban, enggak, pakaian yang sampai atas sampai bawah, kenapa enggak menggunakan hal itu? Dijawab oleh Sunan Kalijogo, kalau aku menggunakan baju seperti sampean, kalau aku menggunakan pakaian seperti sampean, dan jika itu tidak masuk kepada target dakwah saya, apalah gunanya sebuah pakaian? Dan dalam pakaian-pakaian itu, setelah itu maka Sunan Kalijogo berdakwah dengan pakaian adat Jawa yang sekarang dikenal dengan libasut taqwa. Jadi Sunan Kalijogo itu membuat pakaian libasut taqwa atau pakaian takwa, yang dimana pertama ada yang namanya blangkon, ada yang namanya sirojan, surjan, ada yang namanya ada bebet, ada sarung, dan ada pula yang namanya keris. Apabila kita dari atas, pertama yang namanya blangkon. Blangkon adalah sebuah pakaian atau penutup kepala yang dulunya adalah sebuah udeng yang diputar-putar, yang dilipat-lipat menjadi penutup kepala. Dulu ya berupa udeng diputar-putar, ya dulu berupa udeng diputar-putar, dilipat-lipat. Dan pada Hamengkubuwono ke-8, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, barulah kita bisa merasakan blangkon seperti ini, bentuknya seperti ini. Di dalam blangkon ini ada lipatan sebanyak 17 melambangkan apa? Melambangkan sholat, rokaat sholat kita. Kemudian ada lipatan pelepet di sini di atas, ada kidangan yang sebanyak 5 melambangkan rukun Islam, ada lipatan sebanyak 6 melambangkan rukun iman. Di belakang ada ini dulu ini ditali, dulu ini ditali. 2 tali ini melambangkan 2 kalimat syahadat tauhid dan syahadat Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang namanya bajunya berupa surjan dari kata sirojan yang berarti pelita. Ada yang namanya bebet, apa yang dibebet? Hawa nafsunya, yaitu apa yang dibebet? Hawa nafsunya, keinginannya yang angkara murka dibebet sehingga menjadi sehingga berubah, sehingga hawa nafsunya bisa terkendali, namanya dibebet. Ada pula yang namanya keris. Kalau keris, istilahnya keris itu duwung itu curigo, kehati-hatian, kewaspadaan. Makanya orang Jawa membawa duwung dan curiga. Kalau kita melihat ke belakang, ya, orang-orang zaman dahulu, para wali membawa kerisnya masing-masing, membawa senjatanya masing-masing. Kita tahu Sunan Kalijogo dengan keris sepangnya yang sekarang berganti menjadi keris carubuk. Secara literasi mengatakan keris carubuk. Ada lagi
Sunan Gunung Jati yang berupa keris tilam, ada lagi Sunan Giri dengan Kalamunyengnya, keris Kalamunyengnya, dan masih banyak lagi. Ada lagi Pangeran Diponegoro yang membawa keris naga siluman. Jika kita melihat Tengku Umar juga bawa keris, pahlawan-pahlawan bawa keris. Kita tahu Panglima Sudirman, dia mengikuti golongan bukan Nadhin, tapi dia mengikuti golongan Muhammadiyah. Dia juga bawa keris kemana-mana dan selimpetan gini. Apakah mereka itu termasuk musyrik? Enggak. Kalau memang membawa keris sebuah kemusyrikan, itu bukan karena pengetahuan kita, tapi karena sinetron, dimana keris yang dibawa oleh dukun-dukun itu berupa keris-keris yang enggak pakem sebenarnya. Cara megangnya sudah keliru, kemudian cara penggunaan keliru, padahal pakemnya enggak ceto, enggak bisa dikatakan pakem keris, enggak bisa dikatakan pakem keris. Kenapa? Keris itu ada istilahnya tua utuh, ada sepuhnya, ada tantingannya gimana, sejarahnya gimana. Kalaupun keris yang bagus mesti nggak akan dibawa oleh dukun, itu pasti, karena keris yang bagus sekarang sudah ada di kolektor. Nah, duwung atau curigo ini kalau menurut saya tidak ada kata-kata syiriknya, tidak ada kata-kata musyriknya di dalamnya. Terkait adanya musyrik, kesyirikan itu adalah anggapan orang-orang sekarang yang terlalu banyak melihat sinetron. Padahal di dalam keris itu adalah isinya harapan dan doa, tidak ada yang lain. Itu adalah isinya harapan dan doa dari si empu agar si pembawa nanti mendapatkan tercapai keinginannya, seperti itu. Mari kita buka. Ini adalah suatu keris yang melambangkan sebuah perjuangan keteguhan hati. Membuka keris seperti ini bukan berarti kemusyrikan memuja, bukan. Kemudian kenapa kok seperti ini? Keris memiliki bahan meteorit, dan karena terlalu lama di dalam sarung maka akan mengeluarkan medan kosmik, dan medan kosmik tersebut kalau nggak dibuang ke belakang maka akan nempel pada kita. Makanya ada orang mengatakan, aku bar nyekel keris kok aku gak penak kabeh, karena tertubruk namanya medan kosmik. Dan medan kosmik itu kalau disampingkan seperti ini lepas medan kosmiknya, tidak menempel pada tubuh, tidak menubruk tubuh. Itulah medan kosmik. Keris dengan gandek polos, tidak ada pijetan, ada pijetan tanpa ada yang namanya tikel alis. Keris ini berdapur brojol dengan pamor atek 1 atau sodo lanang. Pamor sodo lanang dan dapur brojol adalah sebuah dapur agar sebuah keinginannya brojol, keinginannya tercapai, gampang tercapai. Dan atek 1 melambangkan keteguhan hati untuk mencapai sebuah cita-cita. Oleh sebab itu, keris brojol dengan pamor atek 1 adalah sebuah keris yang melambangkan cita-cita, harapan seseorang agar teguh hatinya untuk mencapai sebuah tujuan. Teman-teman, sebelum saya akhiri segmen ini, saya hanya berkata sedikit. Saya memetik kata-kata dari Gus Dur yang mengatakan agama Islam bukanlah agama yang merubah budaya. Agama Islam bukan agama yang merubah budaya kita, bukan merubah aku menjadi ana, sampeyan menjadi anta, antum, kalian menjadi antum, kuwe kabeh di antum, para derek sedulur menjadi akhi. Mari kita serap ajaran agama Islam, bukan kita serap budaya orang-orang Arab. Itu saja dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, karena saya juga masih
belajar dalam hal tosanaji. Akhirul kalam, subhanakallahumma akhya bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.